Pada suatu hari di hutan rimba yang lebat, terdapat seekor binatang yang sangat cerdik dan pandai bernama si kancil. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel kami. Dengan dukungan dari kalian, kami dapat terus memberikan konten-konten menarik dan bermanfaat, jadi jangan ragu untuk memberikan dukungan kalian ya. Si kancil adalah hewan kecil yang mempunyai tubuh yang lincah dan cerdas. Ia selalu bisa memecahkan masalah yang dihadapinya dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, ia dihormati oleh semua binatang di hutan itu. Suatu pagi, ketika si kancil sedang berjalan-jalan di hutan, ia melihat seekor burung elang yang sedang terjebak dalam jaring laba-laba. Tanpa berpikir panjang, si kancil segera menghampiri burung elang dan bertanya, "Apa yang terjadi, burung elang?" "Kancil, aku terjebak dalam jaring ini dan tidak bisa lepas," jawab burung elang. Si kancil segera merasa iba dan berkata, "Tenanglah, aku akan membantumu keluar dari jaring ini." Lalu, ia mengeluarkan kecerdikannya dan berpikir untuk menipu si pembuat jaring itu. Si kancil kemudian berjalan-jalan di sekitar jaring dan pura-pura sangat terkejut. Ia berkata, "Wow! Lihatlah, burung elang, kamu sangat beruntung hari ini. Kamu terjebak dalam jaring yang sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan." Burung elang merasa semakin khawatir, tapi si kancil terus berkata, "Tapi jangan khawatir, aku punya solusinya. Aku akan menjerat si pembuat jaring itu dengan trik cerdikku. Tunggu sebentar dan lihatlah." Si kancil kemudian pergi mencari si pembuat jaring. Ketika ia menemukannya, ia berkata, "Selamat pagi, Tuan Laba-laba. Kamu sangat berbakat membuat jaring yang sangat kuat dan sulit untuk dilepaskan. Aku sangat kagum dengan keahlianmu itu." Si laba-laba tersenyum bangga, tapi ia tidak menyadari rencana si kancil. Si kancil kemudian berkata, "Tapi sayangnya, jaringmu kurang kuat untuk menangkap burung elang yang besar. Aku pikir kamu harus mencoba jaring yang lebih kuat lagi." Si laba-laba merasa terdorong untuk membuktikan kehebatannya. Ia berkata, "Baiklah, aku akan membuat jaring yang lebih kuat lagi." Si kancil segera membawa si pembuat jaring itu ke tempat burung elang terperangkap. Si laba-laba memasuki jaring dan berusaha membuat jaring yang lebih kuat. Tapi, ketika ia sibuk membuat jaring baru, si kancil membantu burung elang keluar dari jaring yang lama. Ketika si laba-laba selesai membuat jaring yang baru, ia berteriak, "Baiklah, sekarang jaringku lebih kuat dari sebelumnya. Ayo, burung elang, coba terbang dan terperangkap di dalam jaring ini." Tapi, ketika burung elang mencoba terbang tapi berhasil melepas diri dari jaring yang baru dan terbang pergi, si laba-laba merasa bingung dan tidak mengerti kenapa burung elang bisa melepaskan diri dari jaring barunya. Lalu, si kancil mengungkapkan rencananya kepada si laba-laba. "Terima kasih atas jaring barumu, Tuan Laba-laba. Sekarang burung elang sudah bebas dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa," kata si kancil. Si laba-laba merasa malu dan kesal karena telah tertipu oleh si kancil. Tapi, ia juga tidak bisa marah pada si kancil karena ia menghargai kecerdasan dan kepiawaian si kancil. Sejak itu, si kancil menjadi lebih terkenal di hutan rimba sebagai binatang yang cerdik dan pandai. Ia seringkali diundang untuk membantu memecahkan masalah yang sulit dan selalu berhasil. Namun, tidak semua binatang di hutan rimba senang dengan kecerdikan si kancil. Ada beberapa binatang yang iri dan ingin menjatuhkan si kancil. Salah satu binatang yang merasa iri adalah si harimau. Si harimau merasa bahwa ia adalah binatang yang paling kuat dan paling pandai di hutan. Ia tidak suka ketika si kancil dianggap lebih cerdik darinya, maka ia pun merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan si kancil. Suatu hari, si harimau meminta bantuan kepada si kancil untuk menyeberangi sungai yang besar di hutan. Si kancil dengan sukarela membantu dan menyarankan agar si harimau menyeberangi sungai dengan berjalan di atas punggungnya. Si harimau merasa senang karena berhasil menipu si kancil. Saat si kancil menyeberangkan sungai dengan membawa si harimau di punggungnya, si harimau tiba-tiba melompat dari punggung si kancil dan mengejar mangsanya yang ada di sisi sungai lain. Si kancil merasa terkejut dan sedih karena telah ditipu oleh si harimau. Tapi, ia tidak menyerah dan berpikir untuk membalas dendam. Beberapa hari kemudian, si kancil memikirkan cara untuk membalas dendam kepada si harimau. Setelah berpikir panjang, si kancil akhirnya menemukan cara yang cukup cerdas dan ampuh. Suatu malam, ketika si harimau sedang tidur pulas, si kancil mengambil sebuah batu besar dan meletakkannya di dekat telinga si harimau. Lalu, ia pergi menjauh dan bersembunyi. Keesokan harinya, ketika si harimau bangun tidur,
ia merasa telinganya sangat sakit dan berdering. Ia mencari-cari sumber suara yang menyebabkan telinganya sakit dan berdering, tapi tidak menemukan apa-apa. Si kancil kemudian muncul dan bertanya, "Apa yang terjadi, si harimau?" Si harimau mengeluh, "Aku merasa telingaku sangat sakit dan berdering, tapi aku tidak tahu apa penyebabnya." Si kancil pura-pura merasa kasihan dan mengajukan solusi, "Mungkin ada semut atau serangga kecil yang masuk ke telingamu. Biarkan aku membantu membersihkan telingamu." Si harimau dengan senang hati menyetujui dan membiarkan si kancil membersihkan telinganya. Si kancil lalu mengambil sebuah gagang kayu kecil dan memasukkannya ke telinga si harimau. Tapi, ketika gagang kayu itu masuk ke dalam telinga si harimau, si kancil membuat suara keras yang menyebabkan si harimau merasa sangat sakit. Si harimau berteriak kesakitan dan mengeluarkan batu besar yang terletak di telinganya. Si harimau merasa malu dan tidak bisa mengelak. Ia tahu bahwa ia telah tertipu oleh kecerdikan si kancil. Sejak itu, ia berhenti merasa iri pada si kancil dan bahkan meminta maaf karena telah menipu dan menyakiti hati si kancil. Dari saat itu, si kancil menjadi semakin terkenal sebagai binatang yang cerdik dan pandai. Ia dihormati oleh semua binatang di hutan rimba dan menjadi pemimpin dalam memecahkan masalah yang sulit. Kisah si kancil memberikan banyak pelajaran penting tentang kecerdikan, kejujuran, dan keberanian, dengan menggunakan akal dan kelihayan. Si kancil berhasil mengatasi semua tantangan yang dihadapinya dan membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Terkadang, kecerdikan dan keberanian lebih penting daripada kekuatan fisik atau kekuasaan.